Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemaparan makalah studi Islam integratif tentang aspek filsafat pemikiran di bawah bimbingan Ibu Dr. Zufriani MHI. Adapun tim penyusun makalah dari kelompok 4 yakni Roza Pindra SPDI, Marliana SPD, dan Sustri Andami SPDI. Rumusan masalah dari makalah ini yakni apa penafsiran filsafat, apa aspek filsafat, dan bagaimana penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan untuk mengenali apa itu filsafat, untuk mengenali apa itu aspek filsafat, dan untuk mengenali jenis-jenis filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat, falsafah, atau filosofia secara harfiah berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa, atau singkatnya adalah kajian intelektual. Filsafat dikatakan sebagai mother of science karena segala ilmu pengetahuan berinduk kepada filsafat, dan segala pengetahuan yang didapat manusia adalah hasil pemikiran dari filsafat. Ada 3 aspek kajian utama filsafat. Yang pertama, ontologi atau metafisika. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos yang berarti ilmu dan logos berarti ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat hal-hal yang berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti wacana. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yakni aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Maka, aksiologi berarti teori tentang nilai. Bisa disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kegunaan, hakikat, dan manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Al-Kindi dalam karyanya Kamiyah Kutub Arsitoteles memaparkan perbedaan antara doktrin agama dan filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat merupakan bagian dari humaniora yang dicapai para filosof melalui proses panjang pembelajaran, sedangkan agama adalah ilmu ketuhanan yang menempati tingkatan tertinggi, karena diperoleh tanpa proses pembelajaran dan hanya diterima secara langsung oleh para rasul melalui proses pewahyuan. Yang kedua, jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian dan memerlukan perenungan yang mendalam. Sedangkan agama lewat kitab suci memberikan jawaban yang pasti dan meyakinkan. Yang ketiga, filsafat menggunakan metode logika, sedangkan agama mendekati persoalan manusia dengan keimanan. Menurut Fat Ar-Rumi sebagaimana dikutip oleh Nidal Gosong, ada beberapa jenis pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama teologi, yang kedua linguistik, yang ketiga ancient history, yang keempat jurisprudence, dan yang kelima natural science. Pemikiran filsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Proses perkembangan ke arah pemikiran filsafat dapat dibedakan dalam tahapannya. Yang pertama, karakteristik filsafat yang terdiri dari karakter menyeluruh, karakter mendasar, dan karakter spekulatif. Yang kedua, filsafat sebagai peneratas pengetahuan. Yang ketiga, bidang telaah filsafat yang menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Dan yang keempat, cabang filsafat yang terdiri dari epistemologi, etika, etestika, metafisika, politik, filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat matematika.
Jenis-jenis filsafat. Yang pertama filsafat sosial dan yang kedua filsafat Pancasila. Dari pemaparan makalah yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri berpikir filsafat diantaranya adalah berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Berpikir filsafat berhubungan dengan penalaran dan logika. Filsafat ilmu adalah proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan supaya pengetahuan yang dihasilkan melalui penalaran memiliki hakikat kebenaran. Maka diperlukan cara tertentu dalam proses berpikir tersebut. Cara penarikan kesimpulan inilah yang dinamakan dengan logika. Logika adalah jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar membutuhkan logika. Posisi Al-Quran bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sakral dan diakui kebenarannya secara pasti. Namun, harus dipahami juga bahwa Al-Quran tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai satu-satunya landasan, sebab Al-Quran selalu membutuhkan penafsiran. Sedangkan Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Sekian pemaparan makalah dari kelompok 4. Kami sangat membutuhkan kritik serta anjuran yang sifatnya membangun dari Bapak Ibu guna untuk kesempurnaan makalah ini. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.